Kreativimu kembali lagi dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering-sering tanpa boring, hanya di sini tempatnya. Ya, kita lanjutkan lagi nih pembahasan yang sangat menarik, serius dan juga informatif mengenai bedah laparoskopi. Nah, kita lanjut lagi bersama Dokter Caroline. Dok, tadi boleh diinformasikan dok, apa dok nama YouTube dokter nih? Jadi biar bisa dilihat. Oke. Jadi yang pertama sih biasanya follow Instagram saya dulu aja. Akunnya namanya Dokter DR ya, DR Caroline Tirta Jasa SPOGK, disambung semua. Nah, nanti di bio IG ada websitenya. Tinggal klik di website tersebut, langsung nyambung ke YouTube channel saya. YouTube channel saya namanya sih Dokter Caroline Tirta Jasa di YouTube channel. Mantap. Itu semuanya ada video edukasi. Edukasi tentang kesehatan reproduksi ya, tentang miom, kista, juga tentang laparoskopi, juga histeroskopi. Tadi kita belum bahas tuh yang histeroskopi. Histeroskopi itu untuk polip atau patologi yang ada di dinding dalam rahim. Dan bisa juga untuk nona. Aksesnya memang dari vagina. Kalau bisa dibayangkan ya, rahim, dinding dalamnya itu ada benjolan, nah itu namanya polip. Si polip ini sering menyebabkan mens yang banyak atau bercak-bercak spotting yang keluar di siklus mens normal. Nah kan pada beberapa perempuan atau ibu-ibu tuh sering mengalami hal itu. Udah mens, setelah berapa hari kok mens lagi? Ya, itu kita mesti cek tuh keberadaan polip tersebut. Nah, untuk mengangkat polip lebih enak lagi. Enaknya maksudnya nggak perlu black-black perut tuh. Ya, jadi kameranya kecil, itu sangat ramping ya, tidak lebih dari setengah senti. Masuk melalui vagina, langsung masuk ke dalam rahimnya. Nah, dengan alat tersebut tuh kelihatan jelas, karena ibaratnya mata kita masuk ke dinding dalam rahim. Jadi proses endoskopi lah kira-kira yang masuk ke dinding dalam rahim. Dengan alat ini yang namanya histeroskopi, kita bisa angkat polip itu bersih. Nah, pada pasien-pasien yang gagal bayi tabung atau akan melakukan prosedur bayi tabung, kalau punya polip ini biasanya disarankan untuk diangkat dulu. Ya, karena si polip ini bisa menghambat implantasi atau tertanamnya janin atau embrio yang dimasukkan saat prosedur bayi tabung. Karena dia harus tertanam di dinding dalam rahim. Bagaimana benih ini mau bisa tertanam dengan baik kalau jalannya berbatu-batu ibaratnya karena si polip ini. Karena itu batu-batunya ini mesti diangkat dulu dengan histeroskopi. Dan prosedur lewat vagina ini bisa dilakukan juga untuk para nona yang mempunyai polip atau miom yang tumbuh di dinding dalam rahim tanpa melukai selaput darah, ya karena alatnya sangat kecil, ya sehingga tidak merusak selaput darah sama sekali. Ya ini juga pernah saya posting di IGTV saya. Jadi prosedur miom, pengangkatan miom geburt, ya miom yang lahir di jalan lahir pada seorang nona. Itu kita lakukan dengan histeroskopi ini, selaput darah tetap utuh ya, miomnya juga terangkat bersih ya. Pasiennya yang tadinya perdarahan ya, HB-nya sampai 6 waktu itu, kita tambah darah, miomnya sudah terangkat. Hari ini operasi, besok sudah bisa pulang ya, dan bisa lusanya sudah bisa langsung masuk kerja lagi ya. Jadi sangat nyaman untuk prosedur bedah laparoskopi ini. Itu iya, baik, sangat nyaman sekali. Lalu dok, tapi ada resikonya nggak sih dok, resiko bagi orang yang melakukan bedah laparoskopi ini dan juga lagi dok tadi? Ya, jadi untuk resiko pada semua operasi atau bedah tindak medis lah istilahnya ya, ibaratnya kita nyuntik obat aja nggak usah pakai black perut juga ada resikonya, tentunya ada ya. Karena itu selalu akan ditimbang antara resiko dengan manfaat ya. Jadi keputusan medis selalu diambil berdasarkan pertimbangan ini. Kalau resikonya kecil, manfaatnya lebih besar, kita akan jalani, ya. Tetapi kalau manfaatnya kecil, resikonya lebih besar, ya kita tidak akan jalani. Dan semuanya ini didiskusikan dengan pasiennya, ya. Keputusan akan diambil bersama antara dokter dengan pasien untuk yang terbaiknya apa, seperti itu. Gitu, baik dok. Lalu kira-kira itu kan jadi ditimbang-timbang dulu ya dok ya keputusannya. Dan juga manfaatnya atau keuntungannya apa. Lalu kira-kira waktunya berapa lama nih dok untuk penyembuhannya setelah melakukan bedah laparoskopi itu tadi dok? Jadi kalau untuk penyembuhan cepat sebetulnya kalau luka. Jadi kalau misalnya hari ini operasi ya seperti tadi saya bilang ya, besok sebetulnya atau lusanya paling telat pasien itu sudah boleh pulang ya. Dan sudah bisa beraktivitas lagi kalau misalnya ngantor ya, sudah bisa masuk kantor biasanya lusanya. Ya, atau minggu depannya lah kalau misalnya masih mau istirahat di rumah.
Nah, untuk penyembuhan luka di dalam, semua luka rata-rata sembuh sempurnanya itu 3 bulan, ya. Tetapi luka di perut dalam waktu 1 minggu saja sudah sembuh, ya, 85-90% sembuh. Biasanya saya kasih perban anti air, jadi pasiennya tetap bisa mandi seperti biasa, ya, seperti tidak operasi saja. Ya, setelah itu perban akan dibuka, ya, ya seperti biasa saja semuanya. Jadi penyembuhannya lebih cepat dengan laparoskopi daripada yang bedah biasa. Kalau bedah biasa, contohnya kita angkat rahim dengan bedah biasa atau laparotomi kita bilangnya, ya. Biasanya pasiennya masih sakit-sakit terus tuh sampai 1 bulan atau berbulan-bulan setelah operasi dan sangat mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Nah, dengan laparoskopi ini, sekarang laparoskopi pengangkatan rahim, hari ini operasi lusa pulang, pasiennya itu lebih jauh sekali bedanya, ya, lebih tidak nyeri, dia juga bisa balik kantor cepat kembali seperti biasa, dan pasiennya juga lebih merasa nyaman dengan prosedur ini daripada belek biasa. Iya, enak banget itu dok, jadinya lebih cepat dari operasi biasa. Nah, kalau Betul. pantangannya dok, biasanya ada nggak sih pantangannya setelah melakukan bedah ini? Mungkin nggak boleh makan ini, atau nggak boleh melakukan banyak, apa tadi kan boleh kerja, tapi mungkin nggak boleh capek gitu, atau seperti apa tuh dok pantangannya dok? Oke, jadi kalau untuk pengangkatan miom atau kista saja tidak ada pantangan apapun. Jadi semua aktivitas boleh dilakukan seperti biasa. Pengecualian untuk pengangkatan rahim, ya. Kalau pengangkatan rahim karena dibuat jahitan di tunggul vagina. Nah, jahitan ini baru sembuh sempurna setelah 3 bulan. Biasanya selama 3 bulan yang perlu dipantang adalah hubungan suami istri dulu, puasa dulu jadinya 3 bulan, ya. Sama mengangkat barang yang terlalu berat atau ngeden terlalu kenceng, itu saja, ya. Selebihnya aktivitas seperti biasa saja. Kalau cuma ketimbang masak, nyapu, ngepel, pekerjaan rumah tangga yang biasa itu bisa dilakukan seperti biasa. Oke, jadi aman ya dok ya, masih aman, Iya. nggak terlalu berat gitu. Nah dok, ini saya penasaran juga dengan kira-kira biayanya berapa ya dok ya untuk bedah laparoskopi ini? Kalau biaya tergantung dari kasus atau ukuran si tumor kandungannya tadi, ya, tindakan apa yang akan dilakukan. Masing-masing rumah sakit juga bisa berbeda. Tergantung dari kelas yang pasien ambil juga. Biasanya yang menentukan biaya itu bukan dokternya, tetapi rumah sakit biasanya. Biasanya kalau pasien-pasien saya setelah saya periksa untuk biaya-biaya tanyanya ke kasir rawat inap. Jadi ditentukan oleh rumah sakit, kasih rawat inap yang menghitung. Jadi variasinya itu bisa sangat besar gitu. Jadi agak bingung juga ya berapa biayanya. Bervariasi ya dok ya, bisa ditanyakan Iya. rumah sakit. Baik dokter, kita akan lanjutkan lagi mengenai pembahasan ini lebih lanjut, tapi kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.